Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helisa Rahmania Putri dengan NIM 1990801071111027. Di sini saya sebagai praktikan dari praktikum pengkajian stok M03 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolerasi dan regresi. Yang pertama yaitu ada kolerasi. Kolerasi di sini sudah diberikan data dari suhu juga BOD. Data dari suhu dan BOD ini akan kita ubah menjadi len, yaitu len dari suhu kita menggunakan rumus sama dengan len dalam kurung 29,77. Di sini rumusnya berlaku hingga ke bawah. Lalu di sini ada data dari BOD, kita ubah juga ke dalam bentuk len, yaitu sama dengan len dalam kurung 8,7. Begitupun lanjut sampai ke bawahnya. Lalu di sini kita akan membuat scatter plot, yaitu dengan cara insert, dan kita akan menggunakan yang seperti ini. Kita akan memasukkan data len, suhu, dan BOD ke dalam scatter plot tersebut. Lanjut lagi dengan tabel perhitungan. Di sini ada tabel perhitungan dari X dan Y, yang mana sudah didapatkan dari len, suhu, juga len BOD. Di sini ada XY. Nilai XY ini kita dapatkan dari X dikali Y, yaitu 3,39 dikali 2,16 dan dapatkan hasil 7,34. Rumus tersebut berlaku hingga ke bawah dan jumlahnya menggunakan auto sum. Di sini ada X pangkat 2. X pangkat 2 ini kita dapatkan dari 3,39 dipangkatkan 2 dan didapatkan hasil 11,52. Rumus tersebut berlaku hingga ke bawah dan jumlahnya menggunakan auto sum. Lalu di sini ada Y pangkat 2, Y pangkat 2 di sini, yaitu dengan rumusnya sama dengan 2,16 dipangkatkan 2 dan didapatkan hasil 4,68. Rumus tersebut berlaku hingga ke bawah dan rumusnya menggunakan auto sum. Di sini ada rumus dari RXY, yaitu yang mana RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Sini dapatkan hasilnya yaitu N-nya itu banyaknya jumlah data di sini ada 10. Lalu di sini kita lanjut yaitu nilai sigma XY-nya. Nilai sigma XY di sini kita dapat 73,48 dikurang sigma X di sini kita dapat 33,80 dikali sigma Y di sini kita dapatkan 21,73. Lalu per 10 dikali sigma X pangkat 2 di sini 114,23 dikurang sigma X di sini 33,80 dipangkatkan 2 dan dikali 10 dikali sigma Y kuadrat. Di sini ada 47,56 dikurang sigma Y kuadrat. Di sini ada 21,73. Lalu didapatkan hasil 0,723. Nah, dikarenakan RX bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah, yang artinya jika suhu meningkat, BOD juga akan meningkat. Hubungan antara suhu dan BOD tergolong sangat kuat dikarenakan berada pada interval 0,70. Di sini kita lanjut dengan uji hipotesis kolerasi, yang mana pernyataan hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungannya antara suhu dan BOD, H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Di sini ukuran sampel dan tingkat kesalahannya yaitu N sama dengan 10 dan alfanya 0,05. Distribusi sampel yang kita pakai adalah T dan titik
kritisnya dB sama dengan N kurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. T-tabel rumusnya yaitu T alfa per 2 dB. Hasilnya itu T 0,025, dB-nya 8. Dan dapatkan hasil 2,306. Lalu di sini kita akan membuat grafik daerah penolakan dan penerimaan H0. Lanjut dengan statistik uji, yaitu RXY, hasilnya 0,723, dan kita akan mencari T hitungnya. T hitungnya yaitu menggunakan rumus RXY, akar N kurang 2 per akar 1 dikurang RXY kuadrat, yang mana hasilnya akan didapatkan 0,723 akar 10 kurang 2 per akar 1 dikurang 0,723 kuadrat. Dan hasilnya yaitu untuk T hitungnya 2,96. Lalu di sini ada keputusan dan kesimpulannya, yaitu keputusannya T hitung lebih besar daripada T tabel, dikarenakan besarnya nilai T hitung yaitu 2,96, yang mana lebih besar daripada T tabel yaitu 2,306. Berarti di sini keputusannya itu tolak H0. Dan kesimpulannya, intensitas suhu mempengaruhi kadar POD di perairan. Lalu kita lanjut ke regresi. Di sini ada tabel dari suhu dan POD. Data dari suhu dan POD ini kita ubah menjadi LEN, yaitu dengan rumus LEN dalam kurung 29,77. Dan didapatkan hasil 3,39. Rumus tersebut berguna bagi hingga ke bawah ini. Dan di sini ada BD, kita ubah menjadi LEN dengan rumus sama dengan LEN dalam kurung 8,7. Rumus ini berlaku hingga ke bawah. Lalu kita akan membuat scatter plotnya ini menggunakan insert, lalu kita pilih bagian ini. Nah, dari sini scatter plot ini kita ambil datanya dari LEN suhu dan LEN BOD. Nah, berdasarkan scatter plot di atas menunjukkan bahwa secara deskriptif, nilai-nilai suhu berpengaruh positif terhadap POD. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tren linear positif. Sini kita lanjut ke tabel XY. Sini tabel XY-nya ini sudah dapatkan datanya dari X-nya yaitu LEN suhu dan Y-nya yaitu LEN BOD. Sini ada XY. XY ini kita dapatkan dari X dikali Y yaitu 3,39 dikali 2,16 dan didapatkan hasil 7,34. Rumus tersebut berlaku hingga ke bawah dan jumlahnya menggunakan autosum. Lalu di sini ada X pangkat 2. X pangkat 2 ini dapatkan rumus dari sama dengan 3,39 dipangkatkan 2, yaitu didapatkan hasil 11,52. Rumus tersebut berlaku hingga ke bawah, hingga data terakhir, dan jumlahnya menggunakan autosum. Sini ada Y pangkat 2. Y pangkat 2 ini didapatkan dari 2,16 dipangkatkan 2, dan hasilnya didapatkan 4,68. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir, dan jumlahnya menggunakan autosum. Di sini ada rumus dari B, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Oke, di sini hasilnya yaitu N-nya sebesar 10, lalu sigma XY-nya ini 73,48 didapatkan dari sini, dikurang sigma X-nya sebesar 33,80 dikali sigma Y yaitu 21,73 per 10 dikali sigma X pangkat 2 atau X kuadrat yaitu 114,23 dikurang sigma X-nya yaitu 33,80 didapatkan hasil sebesar 6,271 atau dapat dibulatkan menjadi 6,270.
Di sini kita ada rumus dari A-nya, alfanya itu yaitu sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Ini itu sigma Y-nya sebesar 21,73, N-nya 10, dan nilai B-nya didapatkan hasil 6,270 dikali sigma X yaitu 33,80 per 10. Didapatkan hasil min 19,019. Nah, di sini dapatkan model estimasi dari pendugaan Y yaitu min 19,019 ditambah 6,271X. Lalu di sini dilanjutkan dengan determinasi. Determinasi di sini ada tabel dari X dan Y. Lalu untuk memasukkan rumus pendugaan Y ini, kita masukkan rumus min 19,019 ditambah 6,271 dikali X-nya ini. Nah, didapatkan hasil sebesar 2,262. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir dan jumlahnya menggunakan autosum. Nah, kita akan masuk ke tabel pendugaan Y dikurang rata-rata Y. Untuk mencari rata-rata Y itu, kita harus mencari rumus dengan ini. Rata-rata Y sama dengan N sama dengan N sama dengan 1 dikali Y per N. Lalu, di sini dapatkan yaitu 21,73 dan dibagi 10. Lalu hasilnya itu 2,173. Nah, kita akan masuk ke tabel sebelah sini ya. Di sini ada pendugaannya dikurang rata-rata Y. Di sini itu kita masukkan data dari ini data dari pendugaan Y dikurang dari rata-rata Y dan didapatkan hasil 0,88. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir dan jumlahnya menggunakan autosum. Di sini ada rumus dari pendugaan Y dikurang rata-rata Y kuadrat, yang mana hasil dari pendugaan Y dikurang rata-rata Y itu dikuadratkan, yang mana hasilnya itu 0,088 dan dikuadratkan menjadi 0,008. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir dan jumlahnya menggunakan autosum. Di sini ada dari Y dikurang rata-rata Y. Yang mana menggunakan dari hasil ini, Y1, hasilnya yaitu menjadi 0,010. Nah, rumus tersebut berlaku hingga data terakhir dan dapatkan hasil 0,000. Sini ada dari Y dikurang rata-rata Y kuadrat, yaitu dikuadratkan hasil min 0,010 dikuadratkan hasilnya jadi 0,000. Rumus tersebut berlaku hingga data terakhir ini dan jumlahnya menggunakan autosum. Di sini kita akan mencari rumus R kuadrat, yang mana R kuadrat ini sigma ya pendugaan Y dikurang rata-rata Y kuadrat per Y dikurang rata-rata Y kuadrat, dan didapatkan hasil 0,170 per 0,324, yang mana hasilnya itu 0,5222. Oke, berikutnya kita lanjut ke uji hipotesis regresi.
Di sini ada uji F, yang mana pernyataan hipotesis H0-nya kandungan suhu tidak mempengaruhi BUD, H1-nya kandungan suhu mempengaruhi BUD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, N-nya yaitu 10, alfanya 0,05, distribusi samplingnya F, titik kritisnya P sama dengan 1, dB1 sama dengan P sama dengan 1, dB2, N dikurang P dikurang 1, yaitu 10 kurang 1 kurang 1, hasil 8, dan F tabelnya kita menggunakan F alpha, dB1, dB2, yaitu sama dengan hasil F 0,05 dan hasil dB1, dB2-nya itu 8. Kemudian hasil totalnya itu, hasil jumlahnya 5,12. Di sini ada grafik dari daerah penolakan atau penerimaan H0. Di sini ada statistik uji. Statistik uji di sini kita menggunakan rumus CKR, sigma pendugaan Y dikurang rata-rata Y kuadrat, yang mana hasilnya 0,17, dan JKT-nya itu sigma Y dikurang rata-rata Y kuadrat, hasilnya 0,324, dan JKG-nya itu dengan rumus JKT dikurang JKR, yang mana hasilnya 0,154. Sehingga kita juga membuat tabel dari sumber keragamannya, yaitu SK, derajat dari bebas, jumlah kuadrat, jumlah tengah, dan F hitung juga F tabel. Di mana regresinya 1, derajat bebasnya 1, CK-nya 0,17, kuadrat tengahnya 0,17, dan di sini ada error atau galatnya itu dB-nya 8, jumlah kuadratnya 0,154, KT-nya 0,0193, dan di sini ada totalnya. Totalnya itu sebesar dari di sini 9, dan total dari regresi juga error itu 0,324. Di sini ada F hitungnya yaitu 8,831 dan F tabelnya 5,21. Lalu kita lanjut ke keputusan dan kesimpulannya. Di sini ada grafiknya, yaitu keputusannya F hitung lebih besar yaitu 8,831, yang mana di sini akan menjadi tolak H0, dan kesimpulannya sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu dapat mempengaruhi BOD. Lalu kita lanjut ke uji T. Uji T di sini ada pernyataan hipotesisnya, yaitu H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD, ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, N sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05. Distribusi sampling yang kita pakai yaitu T, titik kritisnya P sama dengan 1, dB1 sama dengan P sama dengan 1, dB2 sama dengan N kurang P kurang 1, yaitu 10 kurang 1 kurang 1 sama dengan 8. Di sini ada rumus T tabel, yaitu T alfa per 2 dB, yang mana hasilnya T 0,025 dan dB-nya 8, dan didapatkan hasilnya 2,306. Di sini ada grafik dari daerah penolakan atau penerimaan H0. Lalu kita lanjut ke statistik uji, yang mana B sama dengan 6,27, KTG-nya 0,02, dan di sini kita akan memasukkan rumus dari SXX. Yang mana rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per M. Lalu hasilnya yaitu 114,23 dikurang sigma X-nya 33,80 kuadrat per 10, dan didapatkan hasil sebesar min 0,014. Lalu kita lanjut ke rumus SEB sama dengan akar KTG per SXX, yang mana hasilnya itu KTG-nya 0,02, dan hasil dari SXX-nya itu min 0,014, dan didapatkan hasil sebesar min 1,194. Di sini kita juga mencari tabel hitungnya, yaitu dengan rumus P per SEB sama dengan 6,27 per min 1,19, yang mana hasilnya min 5,27. Di sini ada keputusan dan kesimpulannya, ada tabelnya, dan keputusannya yaitu
T hitung sama dengan min 5,27, yang mana berarti akan menolak H0. Kesimpulannya yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu dapat mempengaruhi DOD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.